Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena jagoan kalah, tim sukses calon legislatif di Kabupaten Cirebon mengalami stres berat. Bahkan di antara tim sukses ada yang mengambil kembali amplop berisi uang sarangan fajar yang sudah dibagikan kepada warga. Warga Jawa Barat sedang dipusingkan dengan beras yang makin langka dan mahal di pasaran. Pencuri motor babak belur dihakimi warga di Garut setelah sempat dikejar dana terkepung. Pasca pemilu, beras berbagai jenis makanan langka di pasaran dan toko-toko swalayan di berbagai wilayah di Jawa Barat. Para pedagang dibuat pusing karena tidak mendapat pasokan beras. Kelangkaan beras malah membuat harga beras kian tak terbendung, sehingga warga kini makin menjerit. Beras menjadi barang langka di berbagai wilayah di Jawa Barat. Beras makin sulit didapat, baik di pasar tradisional maupun toko-toko swalayan. Di pasar induk Gede Bage dan Kosambi misalnya, stok beras sangat terbatas, itu pun dengan harga yang tidak wajar. Meski langka, namun harga beras tetap saja melambung tinggi. Pembelian berebut dan sekarang harus ambil sendiri. Stok selalu ada, kadang kosong sampai 2 minggu kosong. Kita nyari ke tempat lain, kita yang harus cari dari mulai Oktober lah. Dari harga 12.000 jadi 15.000 gitu per kilonya. Ini dari masyarakat sini keberatan gitu? Banyak sekali yang keberatan, apalagi yang di kayak jual retail lagi gitu. Dampak beras langka membuat harga beras naik hampir tiap hari. Di pasar Ancaran Kuningan, harga semua jenis beras naik. Beras premium kini menjadi Rp17.000 per kilogram atau naik Rp6.000 dari biasanya. Beras medium juga naik Rp6.000 per kilogram, dari Rp10.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Tidak ketinggalan beras medium dari Bulog ikut-ikutan naik Rp1.000, kini menjadi Rp10.950 per kilogram. Kenaikan harga beras menurut pedagang tidak lepas dari sulitnya pedagang mendapat pasokan beras. Kalau Arjuna 17, kalau Jago 16. Sebelumnya berapa? Sebelumnya Arjuna itu 11.000, Jago itu 10 sebelumnya. Melunjaknya jauh banget. Ya, harapannya sih untuk harga beras bisa turun kembali, jangan naik terus, karena kan benar-benar ini kebutuhan pokok buat kebutuhan kita untuk makan gitu. Perum Bulog cabang Cirebon akan menyalurkan bantuan pangan untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya beras. Kenaikan harga beras juga terpantau di pasar semi modern Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Warga kini mengurangi pembelian beras karena harga terlampau mahal. Para pedagang juga tidak mudah mendapat pasokan beras. Di beras nih, Gimana harganya? harganya melonjak. Biasa aku beli 10 liter, sekarang 5 liter. Harganya waduh melonjak banget. Gimana Bang? Kalau biasanya berapa sih murahnya? Paling 10.000 gitu. Sekarang mah jadi 16.000. 16.000 ya? 16.000. Jadi per Kepala UPTD Pasar Cibadak mendesak pemerintah pusat dan provinsi untuk menekan harga beras dengan menormalkan kembali pasokan beras. Tim Liputan melaporkan. Ya, harga beras yang sedang tinggi-tingginya membuat pemerintah Tasikmalaya bersama Bulog mulai menyalurkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di pasaran. Tujuannya agar masyarakat dapat membeli beras dengan harga yang terjangkau. Beras SPHP mulai didistribusikan ke pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya oleh Pemkot dan Bulog. Beras SPHP akan disalurkan untuk 16 toko pedagang beras yang nanti bisa dijual kepada masyarakat. Mahalnya harga beras lokal di pasaran membuat beras SPHP laku di pasaran, apalagi selisih harganya yang tinggi. Dalam waktu 3 hari, pedagang mampu menjual 1 ton beras. 1 ton bisa habis berapa lama Pak? 1 ton teh hampir 2 hari 3 hari lah. Oh gitu ya? Iya. Banyak peminatnya Pak? Banyak lah, soalnya selisihnya gede dari 10.9 ya. Ini 15. Itu yang medium lokal. ya Pak ya? Iya, yang lokal. Pemerintah akan menggelontorkan 2 ton beras dalam waktu 1 minggu
agar masyarakat dapat membeli beras dengan harga yang terjangkau hingga masa panen raya. SPHP ajuan dari teman-teman di Patas itu sebanyak 2 ton per toko. Berarti kan di sini ada 16 toko, ada berarti 32 ton. Sebulan? Sehari. Itu 2 minggu ya, per minggu. Per minggu. Artinya sampai 4 kali ya sebulannya Pak ya? Harusnya sampai 4 kali. Cuma hanya saja yang baru terrealisasi baru 1 ton per minggu. Biasanya pasokan beras di pasar Cikurubuk berasal dari wilayah Priangan Timur. Namun saat ini beras dipasok dari Jawa Tengah dan Jawa Timur karena petani lokal belum panen. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Kita beralih ke informasi lain. Diduga tipu seorang kasir jasa pengiriman uang, 2 orang pria di Karawang dikeroyok warga. Nyawa kedua pelaku selamat setelah polisi datang ke TKP maksud kami dan membawa pelaku ke Polsek Tirtamulia. 2 pria yang mencoba menipu karyawan jasa pengiriman uang di Desa Karangsinom, Tirtamulia, Kabupaten Karawang berakhir babak belur. Kedua penipu dipukuli karena warga dibutakan oleh emosi. Dalam tindak penipuannya, pelaku kerap mengincar jasa pengiriman uang. Modusnya pelaku pura-pura salah transfer uang ke nomor rekening yang diduga milik teman pelaku. Namun pelaku berdalih jika nomor tersebut salah dan meminta kepada kasir untuk mentransfer kembali uang tersebut ke nomor rekening yang berbeda. Pelakunya bilang salah transaksi, salah nomor atau kayak gimana? Salah nomor. Padahal transaksi awal sudah berhasil. Sudah berhasil. Aku sebutin namanya SA, benar katanya. Ditelepon sama yang agen-agen drilling lain sama karyawannya itu. Sama begitu? Iya, sama. Orangnya itu sama. Nyawa pelaku selamat. Setelah polisi datang ke TKP, kedua pelaku kemudian dibawa ke Polsek Tirtamulia. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang. Seorang pencuri motor babak belur dihakimi warga di Garut. Pelaku terkepung massa setelah dikejar korbannya. Pencuri motor ini tidak berdaya. Ia terkapar di tengah kepungan warga di Jalan Raya Cimanuk di Kecamatan Tarogong, Kidul, Garut. Pelaku terkepung warga setelah sebelumnya dikejar korban sambil berteriak maling. Beruntung nyawa pelaku selamat setelah polisi datang mengevakuasi. Namun sejumlah warga tetap berupaya menghadang polisi dan menghakimi pelaku. Pelaku beraksi saat korban sedang membeli makanan di sebuah warung. Namun aksinya dipergoki korban. Korban pun langsung mengejar sambil berteriak minta tolong sehingga menarik perhatian warga. Di sana baru kemarin di sana. Si malingnya lurus kali sini. Ya soalnya gak sama 2 orang gak terkejar. Di baliknya berapa sini si malingnya? Ya di sini dapat. Di sini dapat. Di sini sama mobil yang warna sedan. Langsung ditabrakin. Baru dapat itu. Ya. Baru dapat. Kalau gak orang-orang mah gak dapat. Pelaku kini diamankan di Kepolisian Resor Garut untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.